Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan telah terrealisasi. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Penempatan dana segar di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Sementara penempatan dana segar di BTN sebesar 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. Jadi itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, minta lagi dikirim sama dia. Kamu yang jangan rapat di atas ya, langsung balik lagi kita langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banyak habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo optimis 3 bulan lagi ekonomi Indonesia akan cerah. Ia percaya diri tingkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengakui ekonomi Indonesia sedang melambat. Namun Purbaya optimis kondisi ekonomi nasional akan lebih baik dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Purbaya juga percaya diri akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan dengan mudah karena ia berpengalaman sejak 15 tahun lalu di dunia pasar modal. Ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong umum. Ya, beliau janji berapa? Namanya 8%. Bilang bisa nggak ya kita coba kejar sana. Kamera Pak. Sekarang kan boleh bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi. Selain itu, Purbaya juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo sempat menjadi sorotan publik dengan gaya koboynya. Purbaya lantang menyebut perekonomian Indonesia akan segera pulih. Selain itu, pemirsa, Purbaya juga sempat mengkritik Rocky Gerung soal pertumbuhan ekonomi di era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir tuh, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Gue seneng bisa ngadek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang
Sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Bandingan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur teh. Bulanan nggak boleh ngomong teh bu saya bu ya. Bulanan saya lihat tadi bulan. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun gue. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Janji saya cuma pengumuman. Pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan ya. Insya Allah jalan pasti dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai berjalan. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan berapa di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang sudah masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Sementara itu pemirsa, sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan. Ya, Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025, menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10% sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi